Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ketua LP 2M Universitas Jember. Di sini kami dari tim peneliti Learning Community and Development Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Jember ingin menyampaikan terkait dengan penelitian kami mendapatkan hibah keris kelompok riset yang berkaitan dengan judul Model Indigenous Learning dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember. Di sini kami kelompok riset Learning Community and Development ingin menyampaikan yang pertama tim peneliti pada kesempatan kali ini kegiatan penelitian model learning community masyarakat pesisir di Kabupaten Jember sebagian dari pemberdayaan masyarakat ini diketuai oleh saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Hilmi, anggota pertama Ibu Diditya Nitri Indianti SPD MSc, ketiga adalah Bapak Lutfi Aryafianto MPD, kemudian Ibu Linda Fajarwati MPD, dan terakhir adalah Ibu Frima Purnamawati MPD. Kegiatan penelitian ini dilatar belakangi dari adanya nilai-nilai luhur gitu ya, di masyarakat pesisir, terutama masyarakat pesisir Kabupaten Jember berkaitan dengan nilai-nilai luhur, baik itu dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, yang itu diwariskan dalam bentuk-bentuk pembelajaran yang tradisional atau pembelajaran asli yang disampaikan dari nenek moyang kemudian ke generasi selanjutnya sampai pada saat ini. Dari kegiatan-kegiatan pewarisan tersebut kemudian membentuk suatu komunitas kegiatan belajar atau learning. Dalam kegiatan belajar itu mulai dari yang sifatnya individu, kemudian meluas dalam kegiatan yang komunal, dan kegiatan pada komunitas-komunitas tertentu yang saat ini tentunya hal-hal tersebut, kegiatan belajar tersebut berkaitan dengan bagaimana kehidupan sosial yang terjadi saat ini. Nah, terutama yang dalam penelitian ini diangkat adalah bagaimana kegiatan belajar di learning masyarakat pesisir dalam kegiatan bermasyarakat dalam konteksnya adalah di sini terkait dengan perubahan iklim. Ya, isu terkait perubahan iklim ini semakin diperkuat oleh negara-negara global, di mana bahwa perubahan iklim akan sangat berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, terutama di sini yang paling dikatakan pada konteks penelitian saat ini adalah kami berkaitan dengan masyarakat pesisir. Nah, bentuk nyata dari pewarisan itu, akhirnya mereka atau masyarakat pesisir itu melakukan sebuah gerakan. Dari pengalaman nyata yang didapatkan, kemudian membentuk suatu gerakan-gerakan untuk bagaimana melestarikan lingkungan-lingkungan mereka supaya bisa lestari untuk diwariskan kembali kepada anak cucu atau generasi selanjutnya. Berkaitan dengan pemodelan bagaimana indigenous learning ini pada masyarakat pesisir, tentu di sini masyarakat pesisir itu mendapatkan pengetahuan melalui berbagai bentuk perubahan pengalaman yang mereka alami secara nyata. Konstruksi model yang coba untuk diperkuat dalam hasil penelitian ini adalah bagaimana gaya belajar POG terkait dengan experiential learning, di mana di situ berkaitan dengan bagaimana juga belajar dari orang-orang dewasa. Nah, di pendidikan luar sekolah tentunya concern bagaimana pembelajaran orang dewasa itu menjadi hal utama, karena sasaran didiknya adalah tentu masyarakat. Yang masyarakat di sini yang paling banyak masyarakat adalah bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan tentu dari ciri-ciri atau asumsi-asumsi orang dewasa, salah satunya adalah adanya pengalaman. Nah, langkah pertama adalah concept experience. Di sini adalah pengalaman nyata yang didapatkan dari masyarakat sekitar pesisir. Di sini penelitian ini fokus pada 3
bentuk gitu ya, atau 3 kelompok respon informan, di mana di sini ada nelayan, kemudian ada petani, dan ada pedagang di pesisir pantai. Ada pengalaman-pengalaman nyata yang didapatkan oleh para kelompok informan ini. Misalnya untuk nelayan, bagaimana kegiatan untuk melaut, bagaimana kegiatan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan melaut dan sebagainya. Kemudian petani dengan bertani di daerah sekitar pesisir, karena kalau kita melihat data bahwa karakteristik nelayan atau di pesisir selatan Pulau Jawa adalah tidak hanya melaut saja atau menjadi nelayan saja, tapi juga mereka punya diversifikasi pekerjaan, yaitu adalah petani dan pedagang. Nah, di pedagang sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang itu berkaitan dengan pengalaman nyata. Banyaknya adanya terjadinya banjir rob dan sebagainya tentu memberikan perhatian bagi pedagang, jangan sampai lapak kegiatannya atau tempat dagangnya itu sering terjadi kerusakan. Maka kedua adalah reflektif. Jadi di sini dari pengalaman nyata yang sudah didapatkan, baik itu nelayan, baik itu petani, baik itu pedagang, merefleksi dari pengalaman nyata tersebut. Ya, dari kasus-kasus seperti itu direfleksi dan kemudian merefleksi alternatif solusi-solusi yang didapatkan. Kira-kira apa yang nanti mereka pikirkan untuk mencegah atau minimal bagaimana memperbaiki keadaan ketika terjadinya masalah perubahan iklim itu terjadi, dampak dari perubahan iklim itu. Yang ketiga adalah abstrak konseptualisasi. Dari sebuah refleksi, mereka merenung, mereka mendapatkan memaknai dari pengalaman nyata tersebut. Mereka membuat sebuah konseptualisasi bagaimana kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam hal preventif pencegahan maupun dalam hal menanggulangi apa yang terjadi, baik itu perubahan iklim, sehingga mereka melihat sebuah aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam perubahan iklim ini. Sehingga langkah terakhir adalah di sini adalah active experimentation. Di sini adalah bagaimana mengimplementasikan hasil-hasil dari abstrak konseptualisasi dan refleksi itu dalam kegiatan-kegiatan nyata. Nah, dalam hal ini masyarakat di daerah pesisir di Kabupaten Jember yang kami teliti dengan kategori informan, ada nelayan, petani, dan di sini ada pedagang. Kami melakukan di daerah penelitian di daerah Pantai Payangan, sekitar Pantai Payangan. Di sini ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Pengalaman-pengalaman nyata dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana mereka belajar. Mereka belajar dengan bersama-sama masyarakat membentuk suatu kegiatan yang sifatnya komunal, kemudian mengajak masyarakat gitu ya terkait dengan bagaimana belajar terkait lingkungannya gitu ya. Dan di situ juga bagaimana mengembangkan, misalnya ini pedagang membuat tanggul dari sampah-sampah yang berserakan yang terbawa oleh air laut yang pasang, kemudian dibuat menjadi sebuah tanggul-tanggul untuk kegiatan di tempat usaha mereka. Di situ disampaikan bahwa dengan sekaligus gitu ya, dengan sekaligus membersihkan sampah sekaligus dibuat untuk sampah itu berguna untuk tanggul-tanggul tempat usaha mereka. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka menerapkan pengalaman nyata itu atau dari renungan refleksi dan abstrak konseptualisasi itu dalam kegiatan nyata. Dalam hal ini menanam bakau, karena mereka memahami bahwa pengalaman menanam bakau ini tentu menguntungkan dari segi bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya melaut, tapi begitu ada di hutan bakau maka akan menarik gitu ya, menarik sumber-sumber daya alam, misalnya ikan, misalnya kepiting dan sebagainya sebagai tempat mereka untuk hidup di sana, sehingga dalam hal mendapatkan hasil laut itu tidak hanya berasal dari laut saja, tapi juga di pesisir dengan adanya hutan bakau ini selain menjaga lingkungan dari abrasi dan sebagainya juga mendatangkan dari sumber-sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan.
Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana ini bentuk penanaman penambako sebagai penghijauan, di mana ini sebagai tanggul dari proses abrasi maupun efek dari bagaimana untuk melestarikan lahan-lahan pesisir supaya ini bisa lebih lestari. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga tayangan ini memberikan suatu bentuk dari hasil gitu ya, penyampaian presentasi dari hasil penelitian kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember yang sudah mensupport kami dalam bidang pembiayaan. Terima kasih kepada masyarakat pesisir Pantai Payangan. Terima kasih kepada dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Terima kasih kepada pimpinan FKIP Universitas Jember. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.